Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pelatihan metode penelusuran informasi ilmiah, Perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Pelatihan metode penelusuran informasi ilmiah atau pelatihan MPII. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian informasi, yang kedua, bentuk informasi, ketiga, akses informasi, 4, domain, 5, cara menelusur. Informasi menurut Kelly pada tahun 2011. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Penelusuran informasi yaitu kegiatan mencari dan menemukan informasi menggunakan media hard copy seperti buku, majalah, jurnal, maupun soft copy, internet, komputer, media elektronik, guna mendukung kebutuhan baik riset, penyusunan artikel, maupun maksimalisasi informasi. Pengenalan metode penelusuran informasi ilmiah dengan memanfaatkan internet. Dalam hal ini, informasi dari database jurnal online, portal Garuda, search engine Google, portal lainnya, dan penelusuran koleksi perpustakaan menggunakan katalog online. Yang pertama berbentuk cetak. Informasi dalam bentuk cetak ini adalah informasi yang tersaji dalam media cetak atau media massa, seperti majalah, koran, dan jurnal. Yang kedua berbentuk elektronik. Informasi dalam bentuk elektronik adalah informasi yang tersaji dalam media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Ini adalah alamat website dari katalog perpustakaan UHW Perbanas. Katalog merupakan daftar dari koleksi perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan di mana koleksi tersebut dapat ditemukan. Untuk koleksi yang ada dalam katalog ini seperti koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan, jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan, dan koleksi tugas akhir atau skripsi yang merupakan hasil karya dari mahasiswa. Ini yang kedua ada beacons.ai/UHW Perbanas-Lib. Salah satu website juga milik perpustakaan UHW Perbanas. Setelah itu kalian bisa pilih e-resources.
Di dalamnya ada memuat informasi terkait koleksi buku digital yang dimiliki oleh perpustakaan, koleksi koran digital yang dilanggan, dan koleksi majalah digital yang dilanggan oleh perpustakaan. Ini adalah e-resources milik perpustakaan UHW Perbanas. Di sini ada username dan password yang bisa kalian manfaatkan untuk membuka layanan e-resources. Dan mohon untuk tidak menyebarluaskan username dan password keluar Civitas Akademika Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Jadi kalian bisa memanfaatkan e-resources yang telah kita langgan dengan memasukkan username dan password. Untuk langkah-langkahnya juga sudah tersedia. Website perpustakaan. Alamatnya ada pada library.perbanas.ac.id. Website ini berguna bagi perpustakaan, di mana dengan media ini perpustakaan bisa menyebarluaskan informasi dan koleksinya, mempublikasikan berbagai informasi terkait perpustakaan dan kegiatannya, seperti promosi perpustakaan, panduan perpustakaan, dan lainnya. Di dalam website perpustakaan ini juga tersedia survei layanan, seperti yang kita tampilkan ada survei kebutuhan koleksi UHW Perbanas Surabaya tahun 2021 hingga 2022. Perbanas Institutional Repository, eprints.perbanas.ac.id. Eprints ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang sederhana dan dapat dengan mudah dikelola. Selain itu, eprints sudah terintegrasi dengan metadata dan mampu melakukan penelusuran advanced search serta fitur lainnya. Aplikasi ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Repository Bank and Finance atau RIBEF. Ini ada alamatnya pada library.perbanas.ac.id. Kalian bisa klik bagian kiri, ada keterangan Repository of Banking and Finance atau RIBAF. Di dalamnya ada koleksi seperti master thesis, jurnal, laporan keuangan, laporan tahunan, dan data keuangan. Perbanas e-Library. Untuk alamat downloadnya kalian bisa lihat pada tampilan layar. Setelah kalian memasukkan alamat website tersebut, akan ada pilihan download menggunakan versi Windows atau versi Android sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kalian download dan registrasi, kalian bisa mengakses beberapa e-book secara gratis. Jadi bisa dimanfaatkan dengan di rumah saja. Website Jurnal Perbanas, jurnal.perbanas.ac.id. Di dalam website ini ada beberapa jurnal milik Perbanas, seperti Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura. Ada yang kedua, The Indonesian Accounting Review, dan yang ketiga,
Journal of Business and Banking. Kalian bisa memanfaatkan beberapa jurnal tersebut melalui website di bawah ini. Indonesia One Search. Alamatnya ada pada onesearch.id. Indonesia One Search ini biasa disebut IOS, yaitu sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Selain itu, portal ini juga menyediakan akses ke sumber elektronik internasional atau e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan Republik Indonesia untuk semua anggota yang terdaftar. E-resources Perpustakaan Republik Indonesia. Perpustakaan Republik Indonesia atau biasa disebut PNRI menyediakan layanan e-resources untuk memudahkan penggunanya dari berbagai daerah melakukan akses sumber informasi elektronik. PNRI juga melanggan berbagai bahan pustaka, digital online atau e-resources seperti jurnal, buku, dan karya-karya referensi online lainnya. Syarat untuk dapat melakukan akses e-resources yaitu telah memiliki nomor anggota yang sah. Pendaftaran bisa melalui online dengan mengakses website keanggotaan.perpusnas.go.id. Setelah menjadi anggota, maka semua layanan koleksi di e-resources dapat diakses secara gratis. Ipusnas Perpustakaan Digital Nasional. Kalian bisa mengaksesnya pada website ipusnas.id. Membaca semakin mudah dengan pilihan buku berbagai koleksi bacaan dan bersosialisasi secara bersamaan, dimanapun, kapanpun, dengan nyaman bersama setiap orang. Bisa menemukan dan menjalin pertemanan. Kalian juga bisa menelusur dan menemukan bahan bacaan yang kamu inginkan dan merekomendasikan kepada pengguna yang lainnya. Publikasi Bank Indonesia. Di website ini, berbagai laporan dan kajian dipublikasikan Bank Indonesia secara rutin, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, berbagai artikel ringan mengenai arah kebijakan maupun kegiatan Bank Indonesia juga akan selalu dipublikasikan. Di bagian publikasi Bank Indonesia ini juga bisa mempelajari lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian Indonesia melalui berbagai laporan dan kajian yang tersedia, serta mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, biasa disebut BEI atau IDX, alamatnya ada pada idx.co.id. Ini adalah pihak yang menyelenggarakan
dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. DNS atau Domain Name System. Untuk strategi pencariannya, tentukan konsep, subjek, atau topik luas. Buat kalimat, pertanyaan, atau pernyataan. Tentukan beberapa kata kunci. Tentukan kata alternatif, seperti bahasa, sinonim, variasi kata, tunggal atau jamak. Gunakan search engines, directories, subject gateways, online database, atau invisible web. Dan bisa gunakan boolean atau operator. Lalu periksa keterangan ringkas, alamat, dan domain. Domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dari jaringan komputer di seluruh dunia. Domain-domain ini ada yang pertama .go atau gov. Government, contohnya indonesia.go.id. Jadi di bagian website, nama website paling belakang ada .go dan .id. Ini .id menunjukkan negara. Yang kedua .sjh atau school. Contohnya sampurnaacademy.sjh.id. Yang ketiga .ac atau akademik. Contohnya seperti perbanas.ac.id. Yang keempat .org atau .or. Artinya organization. Contohnya seperti fppti.or.id. Selanjutnya .edu. Artinya education. Contohnya seperti unimel.edu.au. Yang kedua .biz atau bisnis. Contohnya lekora.biz.id. Yang ketiga .net, yaitu network atau networking. Di sini contohnya seperti wasantara.net.id. Yang keempat .info atau information. Contohnya lalulintas.info. Kelima .mil atau military. Contohnya tni.mil.id. Selanjutnya nomor 6 .com atau komersil. Ini yang paling banyak kita jumpai pada website-website. Cara menelusur, gunakan Google Scholar untuk mencari artikel-artikel yang bersifat ilmiah. Karena Google Scholar hanya mengindeks informasi dari laman institusi pendidikan. Gunakan bantuan file type untuk melakukan pencarian berdasarkan tipe file yang kalian cari. Dan perhatikan extension website. Gunakan extension ac.id atau .edu.
ada yang dibahas lagi, kalian bisa menanyakannya via Facebook, Instagram, ataupun Twitter @uhwperbanas.lib. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita. Di sana kalian akan mengetahui update informasi terkait perpustakaan UHW Perbanas. Dan informasi-informasi terbaru juga kita update melalui sosial media ataupun SIMAS. Selanjutnya, kalian juga bisa menghubungi kita via WhatsApp di nomor 0878 7583 8280. Atau juga bisa menanyakan terkait layanan yang ada di perpustakaan di email library@perbanas.ac.id. Jadi kalian bisa ingin membahas terkait apa yang ada di perpustakaan, baik layanan maupun koleksi, dengan menghubungi kita di sosial media, WhatsApp, atau email. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow Facebook, Instagram, ataupun Twitter @uhwperbanas.lib. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita sudah terkait pelatihan metode penelusuran informasi ilmiah. Terima kasih semua yang sudah bergabung pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.